Bagi saya ini egoisme sih. Bang Rismon juga yang mengatakan seakan-akan kita tuh selebrasi karena ada yang melakukan perdamaian. Saya semua orang saya lawan kalau nggak benar. Walaupun dia kawan saya. Intinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, salam sejahtera, salam bahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL. Jan, yang aku ponakan saya ini, saya belum pernah ketemu pada saat itu. Bahkan makanya saya minta kepada Om Roy, ajak Pak Rismon. Bang Rismon juga yang mengatakan seakan-akan kita tuh selebrasi karena ada yang melakukan perdamaian. Dapat kami sampaikan, kami tidak selebrasi Bang, kami biasa saja. Justru kami agak bingung kenapa ada perdamaian banyak orang yang panas karena ada perdamaian itu. Kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Boleh. Iya, boleh. Saya semua orang saya lawan kalau nggak benar. Walaupun dia kawan saya. Intinya itu. Itu intinya. Jadi apa ya? Apa mungkin baru ketemu saya. Beliau walaupun setuju itu ngambang, anomali. Oh, enggak. Dari bahasa ini Kita hormati seolah-olah saya ancamannya 6 tahun nggak bisa RJ. Iya. Gitu. Oke ya. Pertama saya adalah penyidik memberikan. Biar panjang. Saya sudah berusaha berjuang untuk meyakinkan dengan dasar hukum, bukan. Itu adalah laporan dari Jokowi, Lecumanan, kami Samuel Sweken, kemudian juga dari Ade Kurniawan. Kemudian penetapan TSK, SPDP, ya. Nah setelah itu langsung loncat SP3. Oke. Jadi harusnya kan ada RJ, ada restoratif justice, ada juga permohonan maaf. Dan dalam KUHP yang baru di pasal 79 itu ada syarat RJ harus dilakukan secara tertulis. Oke. Dan RJ itu ditangani di Polda Metro Jaya, bukan polisinya datang ke Solo. Ini apa-apaan ini? Ini pengkhianatan besar terhadap KUHP yang baru berlaku beberapa hari yang lalu. Dan artinya begini, dengan adanya ini, satu lagi yang harus dipecahkan, Mbak Alona dan juga semua pemirsa. Jokowi itu melaporkan 5 orang. RS Roy Suryo, RHS Rismon, TF Dr. Tifa, kemudian ES Egy Sujana, dan K Kurniawan. Betul, Bang Damai Hairul Lubis tidak dilaporkan. Kok bisa orang yang tidak dilaporkan dicabut oleh Jokowi? Jokowi kan nggak melaporkan DHL. Dan kalau mau mencabut satu ini, kenapa bisa ini dicabut satu di antara 5? Ini di split sing dulu. Oke. Secara de jure, bukan hanya de facto. Bang Jadi Yaakob, kacau nih. Mas Roy mempertanyakan kok bisa pencabutan dilakukan oleh pihak kepolisian nanti Harus ada minta maaf dan kalau memang itu bisa dilihat di SP3-nya. Saya kira pegang SP3-nya. Ya, Bang Yaakob ada pertimbangan dalam restoratif justice atau enggak? ada jelas ya di SP3-nya nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung oleh pihak yang Tayangin menerima aja. langsung bahwa saya Apa baca sedikit pertimbangannya? bahwa sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada kepala bahwa terhitung mulai tanggal sekian penyidikan yang diduga dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh tersangka Damai Hairul Lubis dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir. Nah, jadi sudah jelas bahwa SP3-nya itu dikarenakan adanya keadilan restoratif. Nah, saya harus sampaikan juga nih sedikit di sini bahwa dari tadi saya menyimak sekali diskusi yang cukup panjang mengenai kronologis bagaimana sih kedatangan Bang DHL dan Bang Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi. Saya tentunya tidak hadir di situ, saya harus sampaikan pada saat itu. Jadi saya tidak bisa terlalu detail mengatakan apa yang terjadi dalam situ. Tapi yang dapat saya sampaikan, dan ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi kepada kami, adalah pertemuannya berjalan dengan sangat baik. Silaturahminya itu berjalan dengan sangat kekeluargaan. Bayangkan saja Mbak, kalau ada orang yang bertamu, masa buat apa? Masa mau berantem? Pasti kan berbaik-baikan. Setelah itu pun Pak Jokowi juga sampaikan, tidak perlu diperdebatkan apakah itu mengenai maaf-maafan, saya understanding. Nah tadi Bang DHL yang sampaikan, Pak Jokowi yang menyampaikan itu. Pak Jokowi menyampaikan saya sudah understanding. Jadi kalau saya melihatnya, jika ada perdamaian di antara kita, itu adalah hal yang sangat baik. Perdamaian ada karena ada permintaan maaf? Kembali lagi, itu tidak perlu diperdebatkan karena silaturahminya berjalan dengan sangat baik. Jadi kembali lagi ya, perdamaian di bangsa ini, dalam beragama, dalam bermasyarakat, itu kan hal yang baik. Jadi itu bukan hal yang seharusnya ada orang berdamai malah
mencurigai kiri kanan. Justru kita harus syukuri ada hal itu. Dan itu adalah spirit dari KUHP yang baru. Oke. Itu mungkin yang harus di-highlight juga, Mbak. Oke, baik. Bang Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah, Ya, maaf. pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Silakan bantah Muhammad Rahmat, jangan kami. Gitu loh. Ya. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang gak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan. Pak, perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan beribawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Saya akan datang meskipun ada kalimatnya, condition, kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi, ya, saya heran, kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, nggak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Kalau semua nanti RJ, kami datang, RRT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu. Dituntaskan di pengadilan. Asalkan Pak Jokowi menjaga janjinya datang di pengadilan untuk menghakimi kami. Karena pasal 7 pasal ini Pak Joko sendiri yang melaporkan kami 7 pasal. Bertanggung jawablah 7 pasal ini datang di pengadilan. Ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Gitu loh. Dengan one condition kalau saya. One condition. Meskipun inkonsistensi Pak Jokowi ini, aduh udah di mana-mana lah inkonsisten. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak Zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Bukan masalah DHL, ES. Rakyat perlu tahu loh. Masa kita gelar perkara khusus, cuma lihat begini aja di meja. Dikatakan udah ditunjukkan. Begitu. Anda merasa Bang Damai mengkhianati Anda dan kawan-kawan? Nggak mau ke situ ya, biarkan Bang DHL yang mengatakan itu. Ya, Perbincangan kita panjang by telepon. Iya, oke. Semuanya demi negara ini, Bang DHL. Perbincangan kita semuanya demi Republik ini, bukan kepentingan Rismon, Roy, Saya Bang dulu DHL. katakan seperti itu. Bukan, Anda berbelot, Anda tidak setia kawan versinya Bang Rismon. Oh enggak, saya Anda nggak egois. seperti itu. Saya nggak percaya, seperti itu. Kalau seperti itu, berarti dia menuduh Mas Roy yang menyatakan kami memang terpisah, ya kan? Nah, walaupun saya nggak perlu, kecuali dia ngejar saya buka, kan gitu. Nah, ini understanding juga nih namanya, ya kan? Karena dia mau atas nama RRT, berarti Rismon gitu, tidak ada keberatan terhadap pernyataan rekan kita Roy, ya kan? Nah, artinya ya silakan tafsirkan sendiri. Saya juga tidak mau menjat yang aku keponakan saya ini. Saya belum pernah ketemu pada saat itu. Bahkan makanya saya minta kepada Om Roy ajak Pak Rismon. Karena saya simpati. Karena beliau umumkan. Saya belum pernah ketemu itu ketika saya datang ke Jogja. Cuma 2 saya minta Om Roy ajak itu. Kalau ada yang lain itu saya nggak kenal itu orang. Ya, nah, jangan dibuka lagi, malah saya Gak ada, gak ada pecah di antara kami, gak ada. Nggak ada. Masalah Jokowi. Oke, baik. Nggak ada Nanti saya lanjutkan di Nanti floor. dulu, gini, itu tidak terlepas Pak, restoratif dalam pemahaman saya Pak Kussulono adalah tidak terlepas daripada KUH tentang perjanjian, oke?
Walaupun tadi Pak Jokowi menyatakan tidak ada, jangan bicara maaf-maafan lagi, ya kan? Saya juga mengakui saya tidak ada minta maaf. Bang Egy juga, kalau Pak Rismon kan itu asumsi, karena nggak ada di situ. Dia menilai ya. Yang mengatakan Bang Muhammad Rahmat. Nah, artinya kan gini, apakah percaya mutlak itu 100%, sedangkan Pak Roy itu jadi pecah juga dong RRT. Pak Roy percaya sama saya dengan ini. Artinya berarti menyerahkan aja kepada publik. Karena saya juga nggak dengar langsung. Saya nggak nonton loh. Ya kan, kalau Pak Rahmat yang tempo hari ada di sana, yang menyatakan seperti itu, artinya ini sudah menyampaikan. Jadi kami sama-sama menyampaikan. Artinya gini, bagian daripada perjanjian. Yang jelas saya neken. Ketika pihak di sana meneken, saya neken itu kan udah jadi. Neken kan? RJ itu, neken RJ. Neken RJ, tanggal 12, saya ngaku kan, bohong tanggal 12, saya 100% bohong. Tapi saya tidak mengupas tentang pengacaranya Egy. Jangan-jangan sebelumnya atau apa, saya nggak tahu. Oke, baik. Saya tanggal 13 neken. Dikit aja. Saya izin Bang Andi. meluruskan sedikit. Saya izin meluruskan sedikit bahwa Pak Jokowi itu bukanlah pihak ya. Di permohonan KIP ini Pak Jokowi bukanlah pihak. Jadi yang kemarin mungkin ada itu putusannya bahwa terhadap KPU, di mana KPU diminta memberikan salinannya. Apa? Jadi bukan Pak Jokowi diminta, Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli. Bukan. Jadi saya takut ini menjadi kebingungan di masyarakat. Dan saya harus, mungkin saya izin tanggapi juga tadi sedikit pernyataan dari Bang Rismon juga yang mengatakan seakan-akan kita tuh selebrasi karena ada yang melakukan perdamaian. Dapat kami sampaikan, kami tidak selebrasi Bang, kami biasa saja. Justru kami agak bingung kenapa ada perdamaian banyak orang yang panas. Karena ada perdamaian itu, justru kita bingung. Karena kembali kami sampaikan, Pak Jokowi itu sangat menghormati Bang DHL dan Bang Egy. Itu ketika 2 hari setelah pertemuan itu, saya diskusi panjang dengan Pak Jokowi dan beliau sampaikan berkali-kali, saya sangat menghormati Bang DHL dan Bang Egy Sujana. Dan saya juga bisa share di sini bahwa sebelum ada pertemuan itu, kami tidak pernah berdiskusi mengenai adanya RJ kepada siapapun. Namun setelah pertemuan itu, tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan, saya berkenan agar penyidik mempertimbangkan. Justru kami yang agak sedikit kaget, berarti pertemuannya lancar nih. Karena kalau pertemuan yang nggak lancar, tidak mungkin Pak Jokowi mengatakan hal seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami juga, Mbak. Mungkin saya tambah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah sosok dari kenegarawan dari Pak Jokowi dan sosok dari humanis Pak Jokowi. Ya kan? Karena apa? Aspek kemanusiaan itu yang dikedepankan. Sebaik-baiknya manusia adalah menolong sesama manusia. Ya, itu penting kita katakan itu. Ya, jadi artinya apapun yang dilakukan Pak Jokowi, ya, kalau mungkin pihak sana mengatakan macam-macam dan sebagainya, tapi kita membuktikan di sini konsistensi beliau sudah mengatakan kalau bicara katakanlah maaf memaafkan, terbuka untuk beliau. Memang proses hukum itu tetap berjalan. Disitulah kita lihat bagaimana sosok humanis beliau ya melihat kondisi dari Bang Egy Sujana ya yang membutuhkan untuk berobat ke luar negeri, melanjutkan pengobatan ke luar negeri. Ada celah mengenai RJ itu, ya itulah yang dibicarakan untuk itu. Ingat, bukan hanya Pak Jokowi sendiri, ini ada 3 pelapor yang lain. Nah, hari Senin mereka semua sudah tanda tangan, gitu loh. Maka muluslah keluar namanya SP3 itu. Senin. Jadi itu Selasa. kuncinya. Jadi kira-kira karena ada 2 klaster dengan penerapan pasal yang berbeda, apakah RJ masih terbuka untuk Roy CS? Kami sudah kembali saudara, tetap Pak Jokowi membuka ini nggak kesempatan RJ kepada Mas Roy, Rismon, Dr. Tifa? Kalau rumah Pak Jokowi kan selalu terbuka untuk semua orang, Mbak. Rumah Pak Jokowi ya. Oke. Artinya siapapun yang mau datang kan silahkan saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya tetap kami membutuhkan suatu putusan pengadilan, Mbak. Oke, Bang Rismon, RJ atau lanjut aja? Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Benar, saya setuju lah. Paling enggak tadi 8 tersangka sisakan saja RJ. Ya kan jangan senang malah RJ. Jadi kalau memang mau dipulihkan ya jangan semua di RJ kan, sisakan 1 misalnya. Lanjut. Begitu. Bang Andi, nggak mau RJ, tolak, maunya lanjut ke pengadilan. Saya setuju, memang sebaiknya RRT ini lanjut ke pengadilan. Saya sangat setuju untuk itu. Biar itu terang benderang, masyarakat juga bisa melihat secara langsung, ya kan? Artinya apa argumennya dari pihak RRT,
ya kan? Dari kita argumennya kan juga jelas ya. Karena kita kan pertama ya yang menerbitkan ijazah itu udah mengatakan asli. Lapor forensik sudah, apapun itu sudah dilakukan, ya kan? Yang terpenting memang kita nggak bisa debat kusir untuk mengatakan saya asli, kamu palsu, saya asli, kamu palsu. Kok yang asli nggak dibilang palsu, kok palsu nggak dibilang asli? Nggak ada ketemu jawabannya untuk itu. Kalau saya katakan ijazah Pak Jokowi itu asli, yang dituduh palsu oleh mereka, itu aja. Tapi di pengadilan nanti kan pasti diminta tuh ditunjukkan ijazah Pak Jokowi juga harus hadir. No problem, karena memang Pak Jokowi juga sudah mengatakan, Mas aku pun pasti tahu juga, ya. Kalau diminta oleh pengadilan untuk hadir, apalagi dia adalah saksi pelapor, ya pasti akan hadir. Mana Tidak Solo? takut Solo menghadapi nggak mereka hadir, semua, gimana? karena keyakinan kita, ya, bahwasanya itu Bohong adalah aja. ijazahnya asli, ya kan? Bohong aja orang. Artinya kalau kita lihat ini, apalagi yang kamu akan dustakan Nah, itu. RRT ini. Siap. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Berani nggak masuk pengadilan dan hadir? Jangan pakai pracondition. Kalau saya akan hadir, kalau diminta yang mulia hakim. Jangan pakai kalau dong. Diminta atau tidak diminta oleh hakim, saya akan datang. Nyatanya Begitu di dong. Solo nggak ada. Karena 7 pasal nih. Kami para peneliti 7 pasal di Republik Demokrasi ini. Pakai pasar berlapis. Bagaimana Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Kalau tidak ada pertemuan kita 15 April tersebut, Nah, saya ada jawab nggak dong. kasus ini? Saya jawab dong. Jawab. Nah, jawab silakan. Pertanyaan itu UGM lain jawab. Ya. Saya hadir walaupun saya keberatan. Saya bilang saya tidak meminta. Nah, ini tertulis ini. Tanggal 15 Desember saya tidak minta untuk diadakan gelar perkara. Kenapa saya diundang? Namun saya menghormati penyidik, saya menghormati lembaga Polri, saya hadir. Tentunya saya hadir, ya kan? 1 jam paling lama, itu juga dipotong istirahat, saya pulang. Kabarnya sampai setengah 12. Bang Egy saat itu di mana? Tanggal 15 April. Ini Desember yang dibilang. Iya 15 April 2020. Kan ada pengacaranya di situ. Saya nggak mau, sebetulnya saya nggak perlu jawab. Soalnya ada isunya ke Polda, ada isunya tanggal 15 April 2025. Iya kan ada pengacaranya, Katanya sakit, katanya ditahan. pengacara kuasa itu, Padahal itu kan berlaku. sebagai ketua TPUA harusnya bertanggung jawab Oh hadir jangan, 15 jangan, April jangan, 2025. itu udah salah. Saya mau ikuti juga secara hukum organisasi keliru, secara KUHAP juga keliru, undang-undang advokat. Itu sudah ada anaknya selaku advokat, sudah ada Al-Katiri, sudah ada yang namanya Elida. Udah cukup. Jadi susah saya menjelaskan itu. Mendingan saya nggak jawab aja, tapi saya udah terangkan. Itu hak menurut undang-undang advokat dan KUHAP. Jadi kemana dia? Seandainya pun dia nggak mau, nggak ada masalah. Ada kuasa hukumnya, oke ya. Nah, sekarang saya jawab tadi mengenai apa? Kenapa tidak memikirkan diri? Ya kan? Saya tertulis. Saya tolak, saya tidak mau hadir, cuma hanya menghormati. Makanya sebentar saya pulang. Gitu loh. Saya cukup menghormati. Karena apa? Sama-sama penegak hukum dalam undang-undang advokat. Dan beliau juga mempersilahkan saya pulang, nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa bang. Gitu loh. Jadi jangan sampai, kenapa dikasih diizinkan pulang, tidak hadir? Kan nanyanya bukan ke saya. Ya kan gitu. Jadi melebar. Ya, saya juga maklum. Karena beliau bukan pengacara, harusnya pengacaranya juga ikut. Ya, nggak perlu keluar ini ketika dia sudah konsultasi sama pengacaranya, tentu pertanyaan ini tidak akan keluar. Oke. Selanjutnya mengasal undang-undang KIP, saya nggak berkompeten, ya kan? Saya nggak jawab, walaupun saya juga perlu nih menyampaikan ini karena saya ada di sini. Oke, saya diundang. Kedua, semua itu adalah nota pembelaan saya. Saya minta, saya tidak, kan punya hak saya. Ada fasilitas di KUHAP, orang minta SP3. Orang minta memberikan penjelasan lanjutan, tertulis, tidak dilarang. Saya gunakan hak itu kok saya yang kurang baik. Ada orang, justru saya bilang saya tidak terlapor. Argumentasi hukum saya ada, ya kan? Itulah saya perjuangkan. Apalagi saya pengacara sesungguhnya. Nah, sekarang ada orang yang terlapor
Oke. Tidak, ya dulu, ini penting sekali. Ada yang terlapor. Panjangan. Tidak, kepanjangan jangan bilang gitu Pak. Ini buat bela diri saya, Bapak kan ini. Ini tadi panjang, kok gila saya nggak boleh. Nggak mau saya semua orang saya lawan kalau nggak benar. Walaupun dia kawan saya. Intinya Kan gitu. Itu intinya. Jadi apa ya? Apa mungkin baru kenal ketemu saya? Saya nggak peduli, Profesor Ali kemarin. Ya kan, intuitif dia bicara. Kenapa? Oke, saya ini. Karena tadi bilang saya buang waktu, padahal saya tadi banyak diam. Jadi ada orang yang tidak terlapor. Sorry, itu saya. Ada yang terlapor tidak jadi tersangka, mereka diam. Kan kurang ajar itu. Ada kan ada di luar ini yang terlapor tidak jadi tersangka. Cuma teriak-teriak, saya sampai darah penghabisan, saya akan bongkar. Apa hubungannya bongkar dengan itu, dengan perkara ini? Apalagi status dia umpamanya ya tipikor. Hubungannya apa dengan ijazah palsu? Kan gitu. Kok nggak dimasalahin itu? Kok saya lah 2 minggu lah, ya kan? Restoratif justice lah, ya kan? Saya minta membela diri. Namun tadi saya benarkan secara perdata pun itu bagian dari perjanjian. Silakan bantah. Karena dua pihak apa kan? Saya teken. Bukan 2 minggu lalu, bahkan lebih dulu dari kawan-kawan sejawat. Oke, baik. 12, saya 13. Oke, baik. Ya kalau bilang yang minta siapa? Kalau 20-an. Oke, Tapi saya sekali lagi tetap mempertanyakan. Karena dalam surat SP3 itu loncat ini dari poin K sampai dengan L itu loncat. Sayang tidak bisa tampil ya. Tapi ini jangan ada dusta di antara kita. Karena ini dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan K, poinnya 14 Juli, tiba-tiba loncat ke L, surat ketetapan tentang penghentian Januari. Ini kan aneh banget, harusnya ada seperti tadi kata Jenderal Susno, harus ada dasar-dasar RJ, harus ada kemudian tuh kedua belah pihak tanda tangan. Dan itu harus dilakukan di Polda Metro Jaya. Lagi tadi Prof tadi Isparji benar banget. Jadi kalau di atas 5 tahun nggak bisa di RJ. Apa yang diancamkan ke klaster 1 itu pasal 160 di Undang-Undang 1 tahun 46 undang yang lama itu di atas 5 tahun. Itu 6 tahun jadi nggak bisa di RJ. Jadi harusnya persoalan nggak bisa pendek gitu loh, harus bisa dibikin panjang gitu loh persoalannya. Harus jadi, bisa dibikin panjang. Bentar. Jadi persoalan ini nggak bisa kemudian gitu aja. Harus bisa kemudian tidak bisa dipisah-pisah. Ini harus bisa dioplos. Nah, kayak BBM itu harus bisa dioplos. Nggak bisa. Jadi persoalannya harus jauh panjang. Jangan pendek. Gitu loh. Luar biasa. Kesimpulannya beliau walaupun setuju itu ngambang, anomali. Enggak. Dari bahasa ini seolah-olah saya ancamannya 6 tahun nggak bisa RJ. Iya. Gitu. Oke ya. Pertama saya adalah penyidik memberikan. Dia harus panjang. Saya sudah berusaha berjuang untuk meyakinkan dengan dasar hukum, bukan intuitif. Ya kan? Bukan subjektif, tapi saya menunjuk asas legalitas. Oke? Dan itu saya sampaikan. Nah, kalau keberatan soal itu, permasalahan di sini, tapi tingkat penyidikan ini belum, pasal 361, Pak, itu memakai undang-undang baru. Oke. Nah, undang baru itu berapa tahun? Dan itu bukan kategori masalah hukum kalau dalam KUHP itu masalah ancaman hukum. Tapi bukan perkosaan, bukan pembunuhan, bukan korupsi. Itu tidak termasuk kategori saya. Nanti undang orang yang ngomong gitu saya tahu. Kita debat di sini. Bang Rismon, sudah ada SP3 kepada klaster kedua. Kira-kira apakah Anda yakin bersama Mas Roy, Dr. Tifa memenangkan pengadilan? Tak mau. Iya. Roy CS tak mau. Mau asal Pak Jokowinya yang minta maaf pada rakyat. Ya kan? Sebenarnya dengan ditampilkannya transkrip nilai yang nggak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan oleh Dirtipidum itu, sebenarnya itu saya kira sinyal dari polisi, udahlah Pak. We have no document yang mendukung itu. Kenapa? Karena ijazah itu lahir dari sebuah proses. Lah kalau transkrip nilainya nggak utuh begitu tanpa tanda tangan dekan, pembantu dekan, kok bisa ini diklaim otentik? Kan?
kan gitu saja. Belum lagi kita ke desa Kotoyan, nggak ada yang kenal di sana KKN itu. Pak Risma, maaf nih. Bentar, Pak Risma Abang udah Ganten, konsul Abang belum? Ganten. Berani dengar Bang, kok udah. penasihat Mas hukumnya. Andi, jadi gimana? Katanya asal Kalau rahasia Jokowi yang minta maaf baru mau damai. Kalau enggak ya enggak mau. Lanjut terus panjang jalannya. Jadi kalau kita, ya, kalau mereka meminta untuk tetap panjang, kita panjang. Kita ikuti terus itu. Ya mungkin saya Ibu Kurnia, ya, kemudian Pak Rizal Fadila, ya, terus Rustam ingin mengikuti jejak Bang Damai atau Bang Egi, ya siap-siap mengantar lah untuk datang ke Solo kalau mau minta RJ. Dan RJ itu belum tentu akan diterima, kan gitu. Ya kan? Ada proses-proses untuk itu, ya. Tapi kalau punya niatan seperti itu, kita terbuka kok. Kita bisa antarkan untuk ke sana. Oke. Itu satu poin dulu ya. Yang kedua itu ya, kalau kita bicara bolak-balik yang mengenai adanya barang bukti itu, kita lihat di pengadilan aja, nggak usah takut untuk itu. Kita 100% ijazah Pak Jokowi. Asli. Oke, baik.